Untuk selebihnya saya serahkan kepada Leo, Pendeta Leonardo Winarto, Wakil Gembala dari GBI Karanganyar Situbondo, untuk memberikan pemaparan materi tentang ajaran-ajaran Yudaisme kuno, bahwa di dalam Yudaisme kuno, Mesias itu dianggap ilahi adalah suatu hal yang banyak ditemukan di berbagai literatur. Untuk itu saya serahkan, monggo Pak Leo silakan. Oke, shalom semua. Terima kasih Pak Gracia atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mau tanya, apa sudah ini ya tampil file saya di layar? Ya, ada gambarnya Mesias ilahi dalam Yudaisme ya, sudah keluar. Ini sesuai dengan tema sarasian kita pada malam hari ini, Mesias ilahi dalam Yudaisme. Ini tema yang sangat menarik karena berkaitan dengan ajaran fundamental dalam iman Kristen, di mana pusat dari kekristenan adalah pribadi Yesus Kristus yang diyakini, yang dipercaya oleh orang Kristen sebagai Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang dijanjikan di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, karena itu tema ini sangat menarik. Nah, persoalannya kerap kali kita kurang memiliki pemahaman tentang apa itu Yudaisme atau agama Yahudi. Sehingga kerap kali ada muncul di zaman modern ini apologet dari kalangan Yudaisme yang mencoba memojokkan orang-orang percaya, dalam hal ini orang Kristen, yang mereka menuduh dan diulang-ulang seolah-olah keyakinan iman Kristen tentang Mesias yang ilahi itu sama sekali tidak sesuai dengan agama Yahudi dan tidak memiliki landasan teologis sama sekali. Padahal pandangan semacam ini jelas tidak benar, seperti akan kita buktikan nanti. Nah, tentu kita harus tahu dulu tentang Yudaisme itu apa. Nah, karena itu saya akan bahas, tentu tidak mungkin dalam kesempatan yang tidak terlalu lama ini kita membahas secara detail dan panjang tentang apa itu Yudaisme. Itu saya katakan selayang pandang sejarah Yudaisme. Jadi agama Yahudi ini tergolong kelompok etnoreligius. Ini institusi keagamaan yang dikaitkan dengan etnis tertentu, yang berbeda dengan kekristenan ya. Kekristenan tidak selalu berkaitan dengan etnis tertentu. Tetapi kalau kita menyebut agama Yahudi, dari namanya saja, Yudaisme, itu berkaitan dengan etnis tertentu. Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Nah, sejarah awalnya jelas itu berasal dari sosok Abraham yang dianggap sebagai bapak leluhur sekaligus model spiritualitas seorang Yahudi. Nah, karena itu dalam kitab Injil kita pernah membaca pernyataan orang Yahudi tentang Abraham yang disebut sebagai Avinuhu Abraham, Abraham bapak kami. Yang dimaksud oleh orang Yahudi bukan sekedar bapak secara biologis, tetapi juga bapak spiritual bagi mereka. Bapak yang mengawali atau yang memiliki perjanjian dengan Allah, di mana perjanjian itu kemudian diturunkan kepada anak cucu mereka. Nah, kalau kita lihat sejarah awalnya, Abraham yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang kemudian membuat ia keluar dari tanah leluhurnya di Ur Kasdim, karena itu disebut sebagai orang Ibrani, Hebrew, dari kata Ever, orang yang menyeberang, yang sebenarnya bukan sekedar menyeberang atau berpindah secara geografis, bukan sekedar hijrah dari titik A geografis tertentu ke titik B, tetapi juga hijrah secara spiritual. Jadi istilah hijrah itu sebenarnya istilah yang berasal dari kitab suci, perpindahan konsep pemahaman, perpindahan iman, yang dahulunya Abraham menyembah atau meyakini mungkin kepada banyak dewa. Di Ur Kasdim kita ketahui di sana ada banyak kepercayaan kepada dewa-dewa. Tetapi setelah Tuhan menyatakan diri kepada Abraham dan menyatakan diri sebagai Allah yang esa, kemudian Abraham percaya kepada Tuhan. Nah, disinilah kita melihat hijrah spiritual dari Abraham yang disebut sebagai bapak leluhur oleh orang Yahudi. Nah, iman Abraham ini kemudian diwariskan kepada keturunannya, kepada Ishak, kepada Yakub, dan kepada ke-12 anak Yakub yang menurunkan 12 suku orang Israel. Iman ini terus diwariskan, terus diturunkan. Nah, kita harus mengerti ini awal sejarahnya, Judaisme, atau sering disebut para ahli sebagai biblical Judaism, Judaisme yang biblikal, seperti yang ditulis, dicatat di dalam kitab suci. Nah, landasan iman dan hukum yang mengatur kehidupan bangsa Israel itu menjadi jelas setelah Allah memberikan hukum Taurat melalui Musa. Nah, dalam periode perjalanan selanjutnya dari bangsa Israel, kita tahu bahwa mereka diperbudak di Mesir. Setelah orang-orang Israel berpindah di Mesir, ketika Yusuf dipercaya oleh Fir'aun untuk menjadi tangan kanannya, bangsa Israel tinggal di Gosen, di Mesir. Kemudian mereka menetap lama di sana. Ketika Fir'aun yang digambarkan mengenal Yusuf itu sudah tidak ada, muncullah Fir'aun yang baru yang tidak suka dengan orang-orang Israel, tidak suka dengan orang-orang Ibrani yang dianggap menjadi saingan yang membahayakan orang-orang Mesir. Kemudian mereka menindas. Saya yakin saudara sudah tahu kisahnya yang dicatat di dalam kitab Keluaran. Nah, Musa dipanggil oleh Allah untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan Tuhan memberikan hukum kepada Musa yang mengatur kehidupan bangsa Israel, bagaimana hubungan mereka dengan Allah, bagaimana hubungan mereka dengan sesama orang Israel, bagaimana hubungan mereka dengan bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, kemudian setelah periode itu mereka menetap di tanah Kanaan, sekitar periode Hakim-Hakim 300-400 tahun kemudian, ketika kita membaca dalam kitab Samuel, orang-orang Israel ingin juga punya raja, seperti bangsa-bangsa lain. Mereka minta, kami ingin raja. Kemudian Tuhan mengabulkan permintaan mereka dan mengangkat Saul menjadi raja pertama orang Israel dalam sistem pemerintahan monarki. Kemudian Daud, kemudian Salomo. Nah, pada masa Saul, Daud, dan Salomo, hukum Taurat itu tetap menjadi satu-satunya landasan hukum bagi Israel. Nah, waktu itu belum ada kitab Talmud, belum ada tradisi para rabi, belum ada yang disebut biblical Judaism. Nah, sekitar beberapa puluh tahun kemudian kerajaan Israel pecah menjadi dua. Nah, ini sejarah singkatnya supaya kita punya gambaran sejarah Yudaisme itu seperti apa.
sekitar tahun 930, kerajaan Israel pecah menjadi dua, yakni kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, periode kerajaan ini berakhir sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, yang ditandai dengan hancurnya bait suci yang dibangun oleh Salomo. Dengan kehancuran bait suci ini, dan mereka mengalami pembuangan ke Babel, peristiwa ini sedikit banyak merubah pola ibadat dan keagamaan Yahudi, yang dulunya mereka mempersembahkan korban di bait Allah setiap hari, 2 kali, korban pagi dan korban petang. Tetapi karena bait suci sudah hancur dan mereka sedang ada dalam pembuangan, tidak ada lagi mezbah untuk mempersembahkan korban-korban yang biasa dipersembahkan. Lalu kemudian para ulama, para imam waktu itu, mereka mulai berpikir, merenungkan bagaimana umat Israel, bagaimana orang Yahudi menghidupi keyakinan, keagamaan atau iman mereka sekarang ini ketika tidak ada lagi korban. Nah, mulai disitulah dikembangkan pengajaran-pengajaran lebih jauh, lebih dalam tentang Taurat. Bahkan para rabi kemudian mengajarkan 3T sebagai pengganti korban. Yang pertama itu tefilah, yaitu doa. Kemudian T yang kedua som, yakni puasa. T yang ketiga adalah sedekah atau sodakoh dalam bahasa Arabnya. 3 hal ini bisa digunakan untuk menggantikan korban menurut ajaran para rabi. Singkat cerita, setelah genap peristiwa 70 tahun mereka dibuang di Babel, mereka kembali dari pembuangan dengan dipimpin oleh Nehemia. Anda bisa baca dalam kitab Esra, kitab Nehemia. Nah, Esra itu mulai menata kembali hidup keagamaan orang Yahudi. Mezbah mulai didirikan kembali, korban mulai dipersembahkan, karena mereka menyadari bahwa kehidupan keagamaan mereka tidak bisa dilepaskan dari korban, yang sebenarnya merupakan gambaran tentang karya Sang Mesias itu sendiri, seperti yang dinyatakan dalam kitab Nabi-Nabi. Kemudian pada masa itu, bait Allah dibangun kembali. Pada masa Esra, Nehemia, di sana ada Nabi Hagai yang memberikan semangat kembali kepada bangsa Israel, untuk mereka bersemangat membangun bait suci. Nah, masa ini disebut sebagai masa atau zaman bait suci yang kedua. Nah, kemudian sekitar 4 abad setelah itu, Esra yang bertindak sebagai ahli Taurat, ahli kitab, yang disaksikan dalam Esra pasal 32-3, dia terus mengajarkan hukum-hukum Taurat kepada orang Yahudi, kepada jamaah Israel. Nah, terus periode ini berjalan sampai pada peristiwa kelahiran Yesus, di mana sinagog itu bertumbuh subur sebagai pusat keagamaan orang Yahudi. Selain bait suci tentunya, secara khusus orang-orang Yahudi yang tinggal dalam pembuangan, di mana mereka tidak bisa lagi hadir setiap tahun ke bait Allah sesuai dengan perintah dalam Taurat. Hendaklah 3 kali dalam setahun engkau mengadakan hak atau hajj dalam perayaannya, dalam bahasa Arabnya, mengadakan perayaan bagi Tuhan 3 kali dalam setahun. Nah, orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan, ada di daerah-daerah luar Palestina, mereka tidak bisa selalu datang ke bait suci, sehingga muncullah sinagog sebagai pusat pertemuan sosial orang Yahudi, tempat pendidikan hukum agama, dan tempat beribadat orang Yahudi pada hari Sabat. Nah, kitab Injil maupun Kisah Rasul mencatat ada banyaknya sinagog yang ada saat itu di Palestina, yang bertumbuh subur. Yesus juga sering masuk dan mengajar di sinagog. Paulus juga sering masuk dan mengajar di sinagoga. Nah, kalau kita lihat secara sejarah, secara historis, lingkungan latar belakang keagamaan ketika kekristenan lahir, secara khusus orang-orang Yahudi atau agama Yahudi, pada zaman Yesus ada beberapa mazhab Yahudi yang berkembang di Palestina. Ada mazhab Farisi, ada Saduki, ada kaum Eseni, yang mereka menghasilkan banyak karya yang dikenal sebagai gulungan kuno laut mati. Itu yang sangat membawa sumbangsi yang begitu besar dalam studi kitab suci. Nah, setelah peristiwa kehancuran bait Allah kedua tahun 70 Masehi, nah kita harus mulai perhatikan ini. Setelah kehancuran bait Allah tahun 70 Masehi, mazhab Saduki dan Eseni tidak ada lagi. Sedangkan mazhab Farisi itu menjelma dalam bentuk Yahudi Rabinik, yang terus mencapai puncaknya pada abad ke-6 Masehi setelah kodifikasi Talmud Babel. Nah, di sini kita lihat ada banyak mazhab di dalam Yudaisme. Jadi agama Yahudi itu bukan suatu pemikiran yang tunggal, tidak memiliki pemahaman yang hanya satu ini, seperti yang kerap kali dipopulerkan oleh apologet-apologet Yahudi modern ini. Seolah-olah Yahudi pada zaman Musa, pada zaman Yesus, sampai hari ini itu tidak mengalami perubahan-perubahan atau tidak ada mazhab-mazhab di dalamnya. Padahal faktanya ada banyak mazhab, ada banyak gerakan dalam agama Yahudi. Misalkan ada Yahudi Karaib, yang muncul sekitar abad ke-9, gerakan dalam agama Yahudi yang menolak hukum lisan. Jadi mereka hanya meyakini dan percaya kitab Torah itulah, Tanakh itulah yang diwahyukan oleh Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Talmud, tidak percaya kepada Midrash dan tulisan-tulisan yang lain. Ini salah satu contoh mazhab atau gerakan-gerakan dalam Yudaisme. Nah, kini di zaman modern ini, kalau kita lihat tadi dari abad ke-6 itu muncul Yahudi Rabinik sebagai kebangkitan kembali kaum Farisi sampai sekitar abad 18, yaitu tahun 1750 Masehi, kira-kira itu periode Yahudi Rabinik. Kemudian muncul gerakan Yahudi Reformasi sebagai akibat atau dampak abad pencerahan. Ada Yahudi Reformasi atau Reform Judaism, ada Yahudi konservatif, ada Yahudi ortodok, dan ada denominasi lainnya yang lebih kecil, yang bisa kita sebut misalnya Yahudi rekonstruksionis, Yahudi pembaharuan, Yahudi humanis dengan ciri khasnya, dan juga perbedaan pandangan-pandangan teologi di antara mazhab-mazhab Yahudi ini. Nah, karena itu kalau ada apologet Yahudi atau orang berkata, tidak ada pemahaman Mesias ilahi. Kita tanya dulu, kok berasal dari mazhab Yahudi yang mana?
Pandanganmu kau dasarkan dari pandangan rabi siapa? Munculnya siapa? Oh, rabi abad ke-12. Sangat terlalu jauh dengan zaman Kristen yang sudah mengalami banyak perkembangan sebagai akibat konflik dengan kekristenan dalam rangka apologetika dengan iman Kristen. Mereka mengembangkan pemahaman-pemahaman teologis mereka. Sehingga misalnya tadi saya katakan kurban itu boleh ditiadakan. Kurban itu bisa diganti dengan doa, bisa diganti dengan amal, perbuatan baik yang sedekah, bisa diganti dengan som, puasa. Padahal kitab suci jelas menyatakan di dalam kitab Torah, kurban itu adalah sesuatu yang harus dipersembahkan tiap tahun, tiap hari oleh orang Israel di Bait Allah. Kalau mereka mengikuti Torah secara konsisten, sampai genap kedatangan Sang Mesias, baru kurban-kurban hewan itu tidak lagi diperlukan. Tetapi dalam rangka apologetika terhadap kekristenan, maka muncullah pemahaman-pemahaman teologi seperti ini. Nah, kita akan melihat lebih jauh nanti bagaimana atau apa pandangan dari literatur keagamaan orang Yahudi di abad pertama. Sebenarnya kita lihat dulu relasi kekristenan dan Yudaisme abad pertama. Nah, keduanya mewarisi kitab suci yang sama, yakni Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim, atau disebut Perjanjian Lama, Al-Ahdul Qadim dalam Kristen. Jadi baik orang-orang Yahudi dan orang Kristen yang dulunya sejak awal sebenarnya juga tidak pernah dibedakan. Oh, ini orang Yahudi, oh ini agama Kristen, seperti sekarang dilihat KTP-nya, lihat KTP-nya, oh ini agama Kristen, oh ini agama Islam. Tetapi pada zaman Yesus di Palestina abad pertama, tidak ada pembedaan semacam itu. Murid-murid Yesus, 12 rasul, Paulus, dan murid-murid dari gereja mulai-mulainya, mereka adalah orang Yahudi, dibesarkan dalam lingkungan agama Yahudi. Dan mereka mewarisi kitab suci yang sama. Nah, ini uniknya relasi kekristenan dan Yudaisme, yang sedikit berbeda dengan Islam. Relasi kekristenan Yudaisme dengan Islam, atau kekristenan dengan Islam. Kendati pun misalnya Islam mengakui secara tekstual ada di dalam Quran sebutan Taurat atau Injil, tetapi tidak pernah merujuk secara langsung. Dan ini berbeda dengan para rasul, berbeda dengan Yesus. Dalam sabda-sabdanya, dalam tulisan-tulisan para rasul yang direkam di dalam kitab Injil atau surat-surat penggembalaan, itu jelas di sana mengutip langsung kitab Perjanjian Lama yang dikenal dengan baik oleh para rasul, dikenal dengan baik oleh Paulus, dikenal baik oleh Yesus. Karena itu kita melihat keunikan dan keistimewaan antara relasi kekristenan dan Yudaisme abad pertama. Dan memang kekristenan, kehadiran kekristenan itu bukan sebagai keyakinan yang baru dan terpisah. Seperti pernyataan Yesus sendiri yang berkata, aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Artinya kedatangan Yesus itu menggenapi apa yang sudah dijanjikan tentang Mesias dalam Perjanjian Lama. Karena itu seharusnya berangkat dari pernyataan Yesus, kita bisa melogikakan bahwa seluruh ajaran iman Kristen itu berakar langsung dari Perjanjian Lama. Sehingga tidak perlu susah-susah mencari asal-usulnya dari agama pagan Yunani kuno, dari agama pagan Romawi kuno. Karena jelas kekristenan itu merupakan penggenapan langsung dari nubuatan Perjanjian Lama tentang Mesias. Belum lagi kita lihat ke-12 rasul, murid-murid Yesus, semua orang Yahudi, dibesarkan dalam lingkungan Yahudi. Mereka mengerti, Paulus bahkan memberi kesaksian, aku dididik dengan teliti sebagai murid Gamaliel. Sehingga ketauhidan, keyakinan iman orang Yahudi, keyakinan iman Yahudi yang dimiliki oleh Paulus, yang dimiliki oleh para rasul, itu sebenarnya tidak perlu diragukan kalau kita melihat fakta ini. Inilah relasi kekristenan dan Yudaisme abad pertama. Nah, kita akan lihat Mesias ilahi dalam literatur keagamaan Yahudi abad pertama. Nah, saya ingin mengutip tulisan Daniel Boyarin, ya seorang ahli agama Yahudi, seorang sarjana Yahudi yang ahli Talmud, yang menulis dalam bukunya The Jewish Gospel, halaman ke-7, dia katakan bahwa konsep kekristenan tentang Allah yang menyatakan diri dalam daging itu memiliki akarnya dari keyakinan agama Yahudi dan bukan dari paganisme. Dan ia mengakui bahwa seharusnya ide-ide tentang kekristenan itu bukan sesuatu, ide-ide dalam kekristenan tentang Allah yang berinkarnasi, kalimatullah ul mutajasid, itu bukan sesuatu yang asing bagi agama Yahudi abad pertama. Lebih jauh ia menyatakan bahwa Jews at the same time, orang Yahudi pada saat yang sama waiting for a Messiah, menantikan sang Mesias yang sekaligus ilahi dan manusia. Sebuah pandangan atau konsep yang berasal dari kitab Daniel pasal yang ke-7. Nah, di sini kita melihat pernyataan Boyarin sangat menarik, bahwa pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi itu sebenarnya sudah disiapkan untuk menantikan kedatangan Mesias dalam lingkungan situasi sosial yang mereka alami, dalam kondisi keadaan politik yang sedang mereka alami. Karena itu muncul banyak pengharapan mesianik pada masa itu, sekalipun juga tetap harus dikoreksi oleh Kristus ketika mereka berpikir bahwa Mesias yang akan datang itu Mesias sebagai raja politis. Salah satu murid Yesus orang Zelok yang ada gerakan politik, itu kemungkinan ia menjadi murid Yesus juga, menggabungkan diri juga karena ia ingin pada mulanya mengharapkan Yesus untuk menjadi pembebas politik. Dan murid-murid masih belum nangkap sekalipun sudah 3,5 tahun bersama Yesus, ketika disaksikan dalam Injil Lukas, 2 orang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, tanpa mereka sadari mereka berbincang-bincang dengan Yesus yang menjumpai mereka, Yesus yang sudah dibangkit pada waktu itu, tetapi mereka tidak menyadari bahwa itu Yesus. Nah, mereka berkata, apakah kamu satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini? Kata kedua murid itu.
Yang dimaksud adalah tentang peristiwa penyaliban Yesus. Yang ia katakan, kemudian mereka katakan bahwa dulunya mereka mengharapkan Yesus itulah yang akan menjadi pembebas bagi Israel. Nah, berarti pada masa itu sudah dikenal pengharapan mesianik. Seperti ketika Yesus menjumpai wanita Samaria. Wanita Samaria itu berkata, "Iya, kami mengerti kalau ia datang, maksudnya Mesias, ia akan menjelaskan segala sesuatu kepada kami." Jadi memang situasi politik, situasi sosial, keagamaan pada zaman Yesus, Palestina abad pertama, itu sangat mendukung pemahaman atau ajaran-ajaran Yesus sendiri yang berakar langsung dari perjanjian lama, secara khusus tentang Sang Mesias yang ilahi. Seperti yang dinyatakan oleh Daniel Boyarin ini, bahwa orang Yahudi pada zaman Yesus itu menantikan seorang Mesias yang sekaligus ilahi dan manusia, yang akan disebut Sang Anak Manusia, sesuai dengan nubuatan dalam kitab Daniel. Nah, saya akan berikan contoh beberapa literatur agama Yahudi dari zaman sebelum kekristenan maupun pada kurun waktu awal kekristenan lahir, sekitar abad pertama. Saya berikan contoh dalam kitab 1 Henok yang ditulis sekitar abad pertama. Nah, para sarjana kitab suci menggolongkan kitab ini dalam kelompok pseudepigrafa, tulisan yang tidak masuk dalam kanon Ibrani. Jadi tulisan-tulisan atau literatur pseudepigrafa ini ditulis pada periode intertestamental sekitar abad kedua sebelum Masehi. Nah, dalam 1 Henok itu dijumpai penggunaan ungkapan mesianik. Ini sangat menarik. Ada ungkapan anak manusia, ada ungkapan yang terpilih, the chosen one, seperti nubuatan dalam kitab Yesaya, yang digambarkan memiliki eksistensi kekal bersama Tuhan segala roh dan akan dinyatakan pada Israel menurut waktu yang ditentukan. Tolong suaranya unmute. Suaramu unmute, tolong dinyalakan lagi. Jelas dengar? Iya, ya. Udah muncul? Oke, muncul sudah. Nah, misalnya dalam 1 Henok pasal 48 ayat yang kedua. Di sana ada ungkapan pada saat itu anak manusia dipanggil ke hadapan Tuhan para roh dan namanya di hadapan yang lanjut usia. Sebelum diciptakannya matahari dan tanda-tanda, dan sebelum bintang-bintang di langit terbentuk, namanya dipanggil di hadapan Tuhan para roh. Dia akan menjadi penopang bagi orang benar dan suci untuk bersandar tanpa jatuh. Dan dia akan menjadi terang bangsa-bangsa. Ini tulisan dalam kitab Henok. Nah, mereka akrab dengan kitab PL atau Tanah. Segera bisa melihat bahwa tulisan dari Henok ini berakar dari pengharapan mesianik yang dinyatakan dalam kitab Daniel. Tentang anak manusia yang berhadapan dengan yang lanjut usianya, Atik Yomim. Itu gambaran tentang Mesias yang juga sering dipakai oleh Yesus, anak manusia. Dan juga pengharapan bangsa-bangsa itu nubuatan dalam kitab Daniel, bahwa Sang Mesias akan datang itu akan menjadi pengharapan bagi bangsa-bangsa lain, Goyim, bukan hanya orang Yahudi. Nah, kemudian dalam 4 Esdras, kitab ini juga ditemukan penggambaran akan datangnya sosok eskatologis yang disebut sebagai Sang Anak Manusia. Selain itu dalam pasal 7 ada penyebutan nama Mesias sebagai anakku. Jadi sebuah gema dari Mazmur Mesianik dalam Mazmur pasal 2. Anda bisa baca Mazmur pasal 2 adalah Mazmur Mesianik yang juga pernah dikutip dalam Kisah Rasul. 4 Esdras 7 ayat 28, anakku Sang Mesias akan dinyatakan bersama-sama dengan mereka yang datang bersamanya. Dia akan membawa kebahagiaan selama 400 tahun bersama mereka yang selamat. Ada juga Mazmur Salomo yang ditulis juga sekitar abad pertama sebelum Masehi. Jadi menurut para ahli yang mengkaji teks ini, Mazmur ditulis sebagai respon orang Yahudi yang saleh atas penaklukan Yerusalem abad pertama sebelum Masehi yang dilakukan oleh Pompei, seorang jenderal Roma yang menaklukkan Yerusalem tahun 63 Masehi, sebelum Masehi. Nah, dalam teks ini Mesias disebut sebagai Sang Raja yang berasal dari keturunan Daud. Nah, bahkan menariknya dalam Mazmur 17 ayat 32, Mesias disebut sebagai Sang Tuan. Sebuah gelar yang juga berasal dari Mazmur 110 yang pernah dikutip oleh Yesus. Nah, ini dalam Mazmur 17 ayat 32, tidak akan ada ketidakadilan di antara mereka pada zamannya, sebab semuanya akan menjadi suci, dan yang akan menjadi raja mereka adalah Mesias, Sang Tuan. Ingat ketika dalam sebuah dialog antara Yesus dengan orang Yahudi, Yesus berkata, menurutmu siapa Mesias? Mesias adalah anak Daud, kata orang Yahudi. Kemudian Yesus berkata, kalau Mesias itu anak Daud, kenapa Daud menyebut dia tuannya? Itu yang dimaksud Yesus adalah kutipan dalam Mazmur 110 ayat 1. Neum Adonai, firman Yahweh, firman Tuhan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia digunakan Tuhan huruf kapital. Itu teks aslinya tetragramaton, 4 huruf suci. Firman Tuhan kepada Tuanku, my Lord. Nah, Yesus memberikan pertanyaan, kalau memang Mesias itu anak Daud, tetapi kenapa Daud menyebut dia Tuanku, my Lord? Nah, sebenarnya di sini Yesus sedang ingin membuka, menjelaskan secara perlahan-lahan identitas dirinya. Yang bukan hanya dari sudut fisik kemanusiaannya saja Mesias itu dipandang, tetapi Mesias itu juga divine, ilahi. Bahkan Daud menyebut dia sebagai tuannya. Dalam Mazmur Salomo 18 ayat 7, bisa dikatakan yang akan berada di bawah tongkat didikan dari Mesias, Sang Tuan. Sang Tuan, di dalam takut Allahnya, di dalam roh hikmat, dalam keadilan, dan dalam kekuatan. Nah, ini menarik. Jadi semua tulisan-tulisan keagamaan orang Yahudi di abad pertama sebelum Masehi, abad pertama Masehi, itu sebenarnya bisa dilacak langsung dari kitab Tanah, dari kitab Perjanjian Lama. Nah, kenapa bisa sama dengan kekristenan? Ya, karena mewarisi atau berakar dari hal yang sama, yakni Perjanjian Lama.
Seperti dalam gulungan naskah Laut Mati, yang kerap kali disebut sebagai penemuan terbesar di abad 20. Jadi juga ada banyak hal yang menarik dalam kaitannya dengan kekristenan. Pandangan bahwa gelar anak Allah bagi Yesus itu berasal dari agama pagan Roma atau Yunani tentang dewa-dewa, ternyata dijumpai di dalam naskah-naskah kuno Laut Mati. Yang di sana juga ada banyak penyebutan gelar-gelar mesianik. Mesias disebut Sang Tunas, Daud, Semah, David. Ada Mesias yang memegang tampuk pemerintahan. Dan gulungan yang terkenal ada gulungan 4Q nomor 246. Yang di sana ada ungkapan bahwa dia atau Mesias akan disebut sebagai putra Allah dan orang akan memanggilnya anak yang maha tinggi atau Bar Elyon. Nah, ini menarik karena kaum Eseni itu adalah kelompok yang menutup diri terhadap dunia luar. Mereka kecewa dengan keimaman yang terpilih di Bait Allah pada zaman mereka karena dianggap itu korup, tidak sesuai dengan kebenaran, curang, licik. Akhirnya mereka mengasingkan diri di sekitar Qumran, di daerah Qumran, di Laut Mati. Mereka menghabiskan waktunya untuk menyalin kitab suci, untuk menulis tulisan-tulisan keagamaan, menulis tafsir. Nah, ternyata dalam tulisan mereka dijumpai apa yang tertulis dalam kode 4Q246 ini, bahwa Mesias akan disebut sebagai putra Allah. Gelar yang juga berasal dari kitab Mazmur. Secara khusus Mazmur pasal 2, di mana Tuhan berkata kepada Sang Mesias, anakku engkau, pada hari ini aku memperanakkan engkau. Itu berasal dari kitab Mazmur. Jadi gelar anak Allah bagi Yesus sama sekali bukan berasal dari agama Yunani kuno atau Roma kuno, tentang dewa-dewa yang memiliki anak. Yang sebelumnya, sebelum penemuan Qumran, kebanyakan teolog liberal ini menuduh bahwa konsep anak Allah dalam kekristenan itu berasal dari Helenis. Nah, padahal faktanya tidak demikian. Nah, jadi, pernyataan-pernyataan yang kita jumpai dan kita baca dalam literatur keagamaan orang Yahudi di abad pertama ini, di sana ada istilah anak Allah, di sana ada istilah anak manusia, sesuatu yang tidak asing di dalam terminologi kekristenan. Itu karena keduanya mewarisi ajaran yang sama dari perjanjian lama itu sendiri. Dengan lain kata, perjanjian lama itu adalah sumber apa yang membedakan Daniel Boyarin. Satu-satunya yang baru dalam kekristenan, kata Daniel Boyarin, adalah bahwa Mesias itu sudah datang sekarang. Sedangkan dalam tulisan-tulisan keagamaan orang Yahudi abad pertama sebelum Masehi, dalam tulisan para rabi, Mesias itu belum datang. Sehingga sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru dalam kekristenan. Mesias itu ilahi, Mesias itu sebagai sang Tuhan, Mesias itu akan menderita. Itu semua berakar langsung dari perjanjian lama, kata Daniel Boyarin. Satu-satunya yang baru dalam kekristenan, bahwa Mesias itu sudah datang. Mesias itu sudah hadir. Sehingga yang memisahkan sebenarnya antara Yudaisme dan kekristenan, Yudaisme abad pertama maksud saya, bukan karena konsep-konsep teologisnya, tetapi penolakan mereka akan pribadi Yesus itulah sebagai sang Mesias. Tetapi konsep teologisnya, bahwa Mesias itu akan disebut Lord atau Adonai, Mesias itu akan mengalami penderitaan, itu semua ada di dalam pemahaman orang Yahudi. Tetapi kemungkinan besar juga para imam, orang-orang Farisi yang memang iri dengan pelayanan Yesus, mereka menutup-nutupi fakta itu. Mereka iri. Dulu mereka adalah orang-orang yang populer di antara rakyat. Tetapi sekarang sejak ada Yesus, semua Yesus, semua Yesus. Sehingga karena mereka iri hati, mereka menghasut rakyat untuk memusuhi Yesus, dan pada akhirnya membuat Yesus dijatuhi hukuman mati, yang tanpa mereka sadari sebenarnya itu merupakan penggenapan dari nubuatan dalam perjanjian lama. Yang terakhir harus kita perhatikan juga di dalam Targum. Targum ini adalah terjemahan bahasa Aram, terjemahan Alkitab di dalam bahasa Aram. Karena sebagaimana kita ketahui setelah pembuangan dari Babel, ada banyak orang Yahudi yang tidak lagi mengenal, tidak lagi fasih bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani hanya dijadikan bahasa-bahasa liturgi di sinagog, di Bait Allah. Tetapi dalam percakapan sehari-hari mereka lebih fasih menggunakan bahasa Arab. Nah, karena itu para nabi kemudian mereka menerjemahkan perjanjian lama itu di dalam bahasa Aramaik. Nah, itulah yang disebut sebagai Targum. Nah, di dalam Targum juga ada banyak pernyataan-pernyataan yang bisa menjadi rujukan bahwa konsep kekristenan tentang firman yang menjadi manusia, tentang sang Mesias yang ilahi, itu bukan sesuatu yang asing. Misalnya saya buat contoh ini dalam Targum Yesaya yang ditulis oleh Jonathan Ben Uziel, Targum Yesaya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-9, nubuatan tentang sang bayi yang akan lahir, sang putra akan diberikan itu, Jonathan menuliskan, His name is called for eternity. Namanya telah disebut sejak kekekalan atau berasal dari kekekalan. Wonderful. Nah, ia yang ajaib, Pele dalam bahasa Ibrani. The mighty God, El Gibor, who live to eternity, yang hidup kekal. The Messiah. Nah, dalam Targum disebut sebagai, saya belum sempat menuliskan dalam file PPT karena kesibukan saya juga. Ini ditulis The Messiah. Jadi langsung ditafsirkan ayat ini menunjuk kepada Mesias. The Messiah. Di mana damai akan ada luar biasa pada saat ia hadir. Juga dalam Targum ada banyak pernyataan tentang ketika Allah itu dinyatakan hadir di tengah-tengah umatnya secara dekat. Itu di pribadi Allah atau nama Allah itu diterjemahkan dengan ungkapan Memra. Itulah yang menjadi dasar pernyataan dalam Injil Yohanes pasal pertama. Pada mulanya adalah firman, en arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Dan kai hologos sak egin itu, dan logos itu menjadi manusia. Nah, dalam latar belakang Yahudinya, Yohanes tidak mungkin secara langsung berkata, Yahweh atau Tuhan itu menjadi manusia. Karena mungkin akan langsung ditolak. Tetapi ia menggunakan istilah yang sudah
pasti dikenal dan akrab di telinga orang Yahudi. Bahwa Memra itu menjadi manusia. Memra itu menjadi daging. Orang Yahudi sudah nyambung. Yang dimaksud Memra itu adalah pernyataan diri dari Tuhan itu sendiri. Pernyataan diri dari Elohim itu sendiri. Tanpa harus menyebut secara langsung Yahweh menjadi manusia. Tetapi cukup disebut Memra telah menjadi manusia. Kayak logos sak egen itu. Orang Yahudi langsung paham. Yang dimaksud logos adalah pewahyuan diri Allah itu sendiri. Seperti yang dinyatakan di dalam Targum. Ini adalah Targum Onkelos. Ia Targum yang berisi dari 5 kitab Musa. Di sini ada banyak pernyataan-pernyataan. Misalkan di sini, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di dalam tanah Ibrani dikatakan, dan mereka mendengar suara Allah yang memanggil. Pakai kata Yahweh. Coba saya akan bacakan dalam Kejadian pasal yang ketiga untuk kita bandingkan dalam terjemahan dalam Targum. Dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, Targum Onkelos menerjemahkan ayat ini. Dan mereka mendengar suara dari sang firman, Memra Adonai, atau Memra Yahweh. Jadi suara Tuhan Allah itu diterjemahkan menjadi Memra. Latar belakang teologis inilah yang kemudian dipakai oleh Yohanes, yang memang ia seorang Yahudi. Ia sama sekali tidak asing dengan pemahaman teologis itu. Ia menuliskan dalam introduksi atau pendahuluan Injilnya, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Orang Yahudi langsung paham. Yang dimaksud adalah pewahyuan diri Allah, seperti yang dinubuatkan di dalam kitab suci. Ada banyak nubuatan di dalam PL tentang Sang Mesias. Saya sudah menuliskan, kalau Anda mungkin sudah memiliki tulisan saya ini, Ketritunggalan dan Keesaan Allah. Di sini saya menuliskan dalam satu bab tentang keilahian Mesias atau Mesias dalam Perjanjian Lama, nubuatan yang digenapi. Nah, di dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama, ini yang menjadi dasar bagi keyakinan kekristenan tentang nubuatan Sang Mesias. Mesias yang akan datang itu digelari dengan gelar-gelar ilahi. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala, itu digunakan kata mikedem, mimeolam. Nah, kata kedem ini sejajar dengan bahasa Arab kodem, kekal. Lah, apa ada manusia yang memiliki sifat kekal? Apa ada manusia yang memiliki sifat azali, tidak berpermulaan? Lah, kalau Mesias digelari dengan sifat-sifat ilahi dalam konteks monoteisme Yahudi, berarti Mesias harus dipahami sebagai pernyataan diri Allah sendiri, bukan ilah lain selain Allah. Itu monoteisme. Tidak ada atau tidak boleh ada sosok lain yang memiliki sifat-sifat ilahi selain Allah sendiri. Sehingga kalau Mesias itu disifati dengan sifat ilahi, berarti Mesias adalah pewahyuan diri Allah sendiri, sesuai dengan nubuatan dalam PL tadi, dalam Mika pasal 5 ayat pertama, di dalam Daniel pasal yang ke-7, yang akan memerintah secara kekal, kerajaannya tidak berkesudahan, segala suku bangsa akan sujud di hadapannya. Ini manusia yang seperti apa memiliki kekuasaan yang seperti ini? Tentu bukan manusia biasa, karena itu disebut tampak seperti anak manusia. Tampak seperti anak manusia, tetapi apa hakikatnya? Nah, ini yang kemudian menjadi jelas ketika Sang Firman itu berinkarnasi dalam pribadi Yesus, yang menjelaskan lebih jauh ketika ia berkata, Prin Abram Genestai, ego emi, sebelum Abram dijadikan, aku ada. Yesus menggunakan kata yang berbeda untuk Abram Genestai, itu bara diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi untuk dirinya, ia tidak mengatakan hal yang sama. Ia tidak berkata, sebelum Abram dijadikan, aku dijadikan dulu. Yesus tidak berkata begitu. Tetapi ia berkata, sebelum Abraham dijadikan, aku ada. Ego emi, aku sang ada. Akulah pencipta Abraham itu. Nah, tentu yang dimaksud Yesus bukan dalam wujud fisik, kemanusiaannya memang saat itu baru berusia sekitar 30 tahun. Ketika Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengahmu. Ini kan pernyataan-pernyataan keilahian yang mendukung, yang menegaskan kembali nubuatan di dalam kitab Perjanjian Lama tentang Mesias ilahi. Nah, kalau kita kembali kepada konsep keselamatan di dalam kitab suci, menjadi jelas kenapa Mesias itu harus ilahi. Sehingga pemahaman Yahudi bahwa Mesias itu hanya manusia, itu tidak sesuai dengan pemahaman Yahudi, pemahaman agama Yahudi di abad pertama. Seperti misalnya dalam denominasi atau mazhab Yahudi Reformasi atau Reform Judaism, mereka tidak percaya kepada Mesias yang personal, sosok Mesias yang personal. Mereka tidak meyakini itu. Kerajaan Mesias, sosok Mesias hanya semacam gambaran kondisi ideal yang diimpikan. Tetapi tidak pernah benar ada sosok Mesias yang historis yang akan datang. Nah, dari sini kita sudah melihat ada perbedaan-perbedaan pemahaman tentang Mesias bila dibandingkan dengan keyakinan orang Yahudi abad pertama pada zaman Yesus dengan keyakinan orang Yahudi modern masa kini. Sehingga kita bisa saja langsung menolak kalau ada orang berkata, ajaran
Yesus tidak sesuai dengan agama Yahudi, Mesias ilahi itu tidak ada dalam Yudaisme. Ya katakan saja Yudaisme yang mana yang Anda maksud? Biblical Judaism, seperti yang tertulis dalam tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim, atau Perjanjian Lama, atau Yudaisme modern sejak abad 18, atau Yudaisme di atas abad ke-6, yang akibat kemunculan dengan kekristenan, mereka mengembangkan apologetika mereka sebagai reaksi terhadap kekristenan, sehingga mereka menolak Mesias ilahi, menolak konsep penebusan dosa. Sesuatu yang sebenarnya ada dalam tulisan-tulisan keagamaan orang Yahudi di abad pertama sebelum Masehi, pada zaman Yesus. Nah, karena itu kalau kita belajar tentang Mesias ilahi dalam Yudaisme, kita kerucutkan kembali, Yudaisme yang mana? Karena Yudaisme bukan sesuatu pemahaman atau agama yang tunggal dalam pemahaman teologi sampai zaman sekarang, atau malah ditarik lebih jauh lagi dari zaman Musa sampai sekarang, tidak ada perubahan. Itu sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Jadi yang ingin saya sampaikan sekali lagi poinnya bahwa Mesias ilahi itu sesuatu yang berakar langsung, keyakinan iman Kristen tentang Mesias ilahi itu berakar langsung dari Perjanjian Lama. Dan kita bisa menjumpai kebenaran ini dari tulisan-tulisan agama Yahudi yang pertama, yang sama sekali tidak asing menempatkan Mesias sebagai sosok yang divine, sosok yang ilahi, yang punya kebesaran, yang punya kuasa, yang memiliki sifat kekekalan. Nah, yang membedakan, sekali lagi saya mengutip tulisan Daniel Boyarin, juga sebagai akhir dari presentasi saya, sesuatu yang baru dalam kekristenan adalah Mesias itu sekarang sudah hadir di dalam pribadi Yesus Kristus. Sedangkan dalam tulisan-tulisan apokaliptik, dalam tulisan-tulisan pseudepigrafa, mereka masih menantikan, masih mengharapkan Mesias yang ilahi itu datang melawat mereka. Dengan konsepnya yang bercampur dengan pengharapan pribadi mereka, kerinduan akan kebebasan, yang kita juga lihat dalam Kisah Rasul, sebelum Yesus naik ke surga, muridnya masih merindukan, guru, kapan engkau mendatangkan kelegaan kebebasan bagi Israel? Maksudnya dari penjajahan Roma. Itu masih muncul dalam sanubari murid-murid Yesus. Tertanam di alam bawah sadar mereka. Ya siapa yang ingin hidup dalam penjajahan? Setiap orang ingin merdeka. Karena itu mereka bertanya pada Yesus, Guru, kapan kau memberikan kerajaan, membebaskan bangsa Israel kira-kira dari perbudakan, dari penjajahan Roma? Yesus katakan, kau tidak perlu tahu waktu dan saat yang ditetapkan oleh Bapa. Nah, pengharapan Mesias yang politik itu masih tetap ada. Nah, disitulah Yesus meluruskan terus-menerus. Dengan kebangkitannya, Yesus terus mengajar, mengingatkan selama 40 hari. Ia terus mengajar kepada murid-muridnya. Saya yakin 40 hari itu dipakai oleh Yesus untuk mengingatkan mereka kembali, meluruskan kesalahpahaman mereka, konsep-konsep yang salah tentang Mesias. Bahwa Mesias yang akan datang, dan Mesias sudah datang dalam pribadi Yesus, itu adalah mula-mula membebaskan mereka dari kuasa dosa dan dari kuasa kegelapan. Yang nanti akan datang waktunya, bahwa Mesias itu akan datang yang kedua kalinya, baru menyatakan kerajaan Allah secara real, secara utuh di dalam kehidupan umat manusia. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Wah, thank you. Luar biasa sekali. Ya, kajian-kajian semacam inilah yang harusnya banyak diangkat di dalam kekristenan saat ini. Karena kalau kita tidak menggali data-data dari Yudaisme kuno di zaman Yesus dan sebelum zaman kekristenan, maka tuduhan dari pihak luar bahwa yang tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Leo dari GBI Karanganyar Situbondo Jawa Timur, itu dari pagan lah, dan segala macam hal-hal yang tidak pada tempatnya, bisa terbantahkan dengan sendirinya. Karena memang bahwa banyak sekali tulisan-tulisan rabi-rabi Yahudi, termasuk berbagai macam targum, menunjukkan bahwa Mesias yang ilahi itu memang berasal dari Yudaisme. Saya cuma nambahkan sedikit ya, dari tulisannya Rafael Patai, saya udah tulis di dalam buku saya di halaman 208. Rafael Patai menulis buku The Messiah Text. Ada seorang rabi Yahudi bahkan menuliskan bahwa Mesias itu namanya adalah Adonai. Dia akan disebut Tetragrammaton. Rabi Abba berkahana bahwa Mesias akan disebut Adonai. Ini malah luar biasa banget. Ini ada di halaman 208. Nah, oke. Demikian yang sudah disampaikan oleh Pendeta Leonardo Winarto. Sekarang ada dua orang yang raise hand. Bapak John, tolong kalau